Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah kita yang ke-7 ya. Apresiasi puisi. Kalau minggu lalu kita bicara tentang puisi yang terdiri dari 3, 4, dan 5. Berarti hari ini kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yaitu puisi yang terdiri dari 6, 7, 8, dan 14. Nah, ada 9. Yang 14 lari. Ya, artinya hari ini kita tuntas bicara puisi berpola. Puisi berpola. Sebelum saya jelaskan pada Anda, pola puisi berpola itu yang konsisten itu pola barisnya. Ya. Jadi yang konsisten itu wajib ibaratnya pola barisnya. Jadi pola barisnya 1 baris, 2 baris, 3 baris sampai 14 baris. Sedangkan pola rima itu kecenderungan, termasuk pola kata dalam satu lari, jumlah kata dalam satu lari itu kecenderungan. Artinya boleh lebih, boleh kurang. Tapi kebiasaan kecenderungannya jumlah kata itu 4 hingga 5. Atau suku katanya 8 hingga 12. Ya. Jadi kita bisa katakan pola yang sebenarnya itu yang harus wajib diikuti itu adalah pola lariknya. Paham? Termasuk pola rima. Pola rima itu kecenderungan. Ya, kecenderungan. Gitu. Kecenderungan pola rimanya. Pola bersilang, pola serangkai itu kecenderungan. Karena untuk membangun estetika itu ya sebagusnya rimanya berpolar. Baik, sekarang kita bicara tentang puisi yang terdiri dari 6 baris, 7 baris, 8 baris, dan 14 baris. Kita bicarakan satu-satu dulu. Puisi yang terdiri dari 6 baris. 6 baris ini dikatakan juga apa? Sestet. Ya, sestet. Atau ada juga mengatakan double terzina. Kemarin mungkin ada yang baca sajak Suparji Djokodamono yang terdiri 2 bait, masing-masing bait 3 baris. Nah, kalau itu dikatakan kategorinya sestet, sebetulnya itu double terzina. Arti 2 kali terzinanya. Nah, kalau menurut ketentuannya karya sastra yang jumlah balariknya itu memang dia terdiri dari 1 bait. Kecuali yang 14 baris, soneta nanti. Tapi yang selebihnya itu dihitung memang baitnya, puisi itu hanya terdiri dari jumlah baris yang ditentukan. Kayak sastra itu 6 baris. Harusnya memang 6 baris yang ditentukan tanpa ada baitnya. Karena itu orang kalau melihat puisi yang 2 bait terdiri dari 6 baris, dikatakan orang itu double terzina. 2 terzina. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kalau seandainya nanti Anda menjumpai pada puisi yang 6 baris tapi 2 bait, baitnya ada 4 dan 2, apa pula namanya? Itu gabungan distikon dengan kuatrin. Kuatrin itu kan 4 baris. Itu gabungan distikon dan kuatrin.
Jadi sebetulnya kalau kita katakan dia terzina nggak bisa sebetulnya, karena dia terdiri dari 2 bait. Bisa dipahami? Bisa dipahami itu? Jadi betul-betul kita menjumpai, nanti baru kita lihat contohnya, kita menjumpai puisi yang hanya terdiri dari 1 bait, tanpa ada bait, boleh katakan satu utuhnya, tapi terdiri dari 6 baris. Ya. Nah, dalam puisi Indonesia itu ada 2, satu sestet, yang kedua talibun. Talibun itu pantun yang lebih dari 4 baris tapi genap. Kalau Anda hendak kelepau, you beli, beranak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau Anda hendak merantau, ibu cari, kami dicari, induk semang cari dahulu. Itu talibun. Jadi cuma ada 2 di puisi lama. Kita di puisi yang ada di Indonesia sebelum masuknya sastra itu, kita mengenal namanya talibun. Tapi talibun itu dia fleksibel, bisa 6 baris, bisa 8 baris, bisa 10 baris dan seterusnya. Yang penting genap. Kenapa genap? Karena separuhnya sampiran, separuhnya lagi isi. Ya, kategori pantun itu ciri khasnya itu genap. Jumlah barisnya itu genap. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi hanya ada 2 ya, sestet dan talibun. Nanti saya beri waktu Anda untuk mencari contoh-contohnya nanti. Anda jelaskan, saya dengarkan dulu penjelasan saya. Lalu yang berikutnya, puisi yang terdiri dari 7 baris. Ya, yang terdiri dari 7 baris. Yaitu kuatrin. Itu cuma ada kuatrin. Tidak ada puisi lain. Ada enggak puisi yang asli Indonesia? Tidak ada. Yang jumlah barisnya 7 itu enggak ada. Kecuali puisi yang dari puisi baru kata STA itu yang rombongan Bistikon itu kuatrin. Ya, hanya ada kuatrin. Gitu. Dipahami itu? Berarti dalam puisi Indonesia asli yang sebelum masuk puisi baru, rombongan dari luar, dari Eropa, ya, ada dari Itali, ada via Belanda aslinya misalnya. Itu rata-rata ya yang tidak ada di Indonesia itu terjina 3 baris, hanya terjina yang ada. Kemudian Queen 5 baris, hanya Queen yang ada, yang 5 baris, kemudian yang 7 baris. Jadi yang ganjil-ganjil ya, yang 3, yang 5, dan yang 7 baris. Itu tidak ada yang di Indonesia. Yang adanya itu tadi puisi yang baru masuk. Masuknya ketika zaman Pujangga Baru. Ya. Nah, kemudian terakhir yang serombongan dengan itu yang 8 baris. Yaitu namanya stanza. Stanza itu 8 baris. Ya. Nah, stanza ini 8 baris di dalam puisi Indonesia ada namanya pantun berkait. Kalau stanza itu kan 8 baris. Tapi yang puisi 8 baris itu ada di Indonesia pantun berkait. Karena pantun berkait itu otomatis dia 2 bait. Nah, itu yang kan dia harus 2 bait gitu. Kadang kalau enggak di mana mengatakan dia pantun berkait. Jadi kalau boleh kita katakan puisi Indonesia yang ada di Indonesia itu yang ada 8 baris itu pantun berkait. Baru yang dikatakan stanza. Kemudian stanza itu, kalau stanza dikatakan pantun itu puisinya memang puisi itu tidak ada baitnya, 8 baris. Jadi saya ulangi lagi, kita ada puisi berpola itu ada 1 baris, kita lihat itu namanya ungkapan, peribahasa, pepatah, ya. Kemudian
Ada yang 2 baris, ada Karmina, ada Gurindam, ada kemudian yang 3 baris cuma ada Terzina. 4 baris ada kuatrin, kemudian ada pantun, ada syair. Ya, sebetulnya Pak syair itu tidak habis dalam satu bait, cuma dihitung orang per bait ya, tidak habis. Kemudian ada puisi yang 5 baris namanya quid. Kemudian yang 6 baris stanza, itu ada di Indonesia. Yang 8 baris stanza itu bukan stanza, sestet itu saya katakan tadi talibun. Ya, jadi ada 2 talibun. Kemudian ada puisi yang 7 baris, ya, septima, hanya septima aja. Kemudian ada puisi yang 8 baris, stanza, kalau kita pantun berkait. Dan tadi pun bisa dimasukkan juga dalam puisi 8 baris, karena talibun itu ada 8 baris, pantun berkait dan talibun. Kalau boleh tambah dengan talibun. Ya, jadi stanza itu ada 3, pantun berkait, kemudian talibun. Jadi talibun itu bisa kategorinya bisa di 6 baris, bisa 8 baris. Ya, bisa 8 baris karena dia genap, boleh gitu. Kemudian stanza. Dan terakhir yang masuk itu namanya soneta. Soneta itu 14 baris. Nanti kita cari di apa. Soneta itu dari Itali. Yang ada mengatakan bahwa Rustama Effendi itu ngambilnya dari Belanda. Ya, Imam Muhammad Yamin dan Rustama Effendi itu kata ada yang mengatakan ngambilnya dari Belanda. Itu puisi soneta itu dari Itali. Itu 14 baris. Nah, kalau boleh kita katakan bedanya dengan sayap kita itu tidak ada yang 14 baris. Kalau lihat isinya itu ibaratnya dalam puisi kita sama dengan saya, karena dia cerita, hikayat. Nah, persoalannya kalau soneta itu dalam 14 baris tidak tuntas ceritanya, maka dia ditambah lagi bait tambahan. Nanti ada cari istilahnya apa, saya tidak jelaskan. Jadi ada bait tambahan, itu ada di Indonesia. Mungkin di negeri asalnya nggak pakai itu, ya, bait ekornya gitu untuk menyelesaikan cerita. Nah, itulah puisi berpola yang saya katakan tadi, yang kita pelajari dalam 3 kali pertemuan ini. Jadi mulai dari 1 bait sampai terakhir 1 baris sampai terakhir 14 baris. Jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi pada Anda, yang dikatakan pola itu cenderung dikatakan wajibnya itu pola baris. Sedangkan pola kata dalam satu lari dan pola rima itu kecenderungan, tidak mutlak. Ya, tapi dikatakan puisi berpola, pola barisnya yang wajib. Ya. Jadi kalau kita misalnya buat kuatrin, tidak mungkin kita buat 4 baris. Tidak kuatrin namanya. Kita mau buat distikon, kita buat 4 baris, tidak ketemu dia. Karena distikon cuma 2 baris. Sampai habis itu ada yang bertanya? Ada? Enggak ada yang bertanya. Baik. Ini semangat sekali tanggal merah, kuliah juga hari ini kan. Semangat. Saya minta 1 dan 1 aja lah. Tapi karena minta hari ini ya oke. Jadi jangan saya disalahkan. Karena Anda begitu. Jadi baik. Nah, jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, itu harus Anda pahami, dan itu Anda untuk memudahkan Anda, ya, untuk memudahkan Anda buat grafiknya atau model marketnya. Jadi judul puisinya, nama jenis puisinya, mulai dari peribahasa, apakah itu pepatah dan semuanya, sampai ke soneta, lalu di atasnya buat jumlah barisnya 1, 2 sampai 14, ya.
1, 2, 3 sampai 10, 8, lalu 14. Nanti tinggal misalnya peribahasa nih, satu baris, tinggal cek isi satu baris. Ya, paham? Paham? Diagramnya, paham? Buat diagramnya paham? Dibuat diagramnya untuk mengefektifkan cara Anda menghafal pola barisnya. Ya, jadi apa saja bentuk jenis puisi yang berpola, yang saya katakan berpola, terakhir kan soneta. Hari ini kita bicara soneta. Jadi mulai dari awal dari pertemuan kita yang kemarin, yang pertemuan ke-5, ke-6, yang ke-7 sekarang ini, yang kita bicarakan. Nah, Anda urutkan jenis-jenis puisi itu yang berpola, lalu jumlah pola barisnya di atas. Mulai dari 1 baris sampai 14 baris. Lalu Anda tinggal teli aja. Apa? Sestet itu berapa? 6 baris. 6 baris. Itu kan sama dengan talibun. Iya. Jadi Anda tinggal mudahnya. Kalau saya itu mudah. Dia satu rombongan masuk ya. Satu masa itu masuknya. Mulai distikon, terjina, kuatrin, queen, sestep, setima, stanza. Saya ulang lagi. Distikon, terjina, kuatrin, queen, sestep, septima, stanza, baru soneta. Jadi mulai dari 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 14 baris. Iya, 7 baris, stanza 8 baris, tambah 14 baris. Saya ulangi lagi. Distikon, terjina, kuatrin, queen, sestep, septima, stanza. Oke, lalu soneta. Itu kalau Anda baca di buku STA dikategorikan puisi baru oleh STA. Karena dia nulis itu waktu itu zamannya Balai Pustaka. Jadi dikategorikan sebelum kita mengenal namanya puisi bebas. Jadi buku STA itu mengatakan itu puisi baru. Karena memang sebelum itu kita hanya mengenal pantun, syair, gurindam, walaupun itu tidak asli Indonesia ya, syair, gurindam, tapi dia dianggap miliknya Indonesia. Peribahasa itu sudah ada. Nah, masuk puisi berpola dari Eropa itulah dikatakan oleh STA itu puisi baru. Jadi kalau dikatakan puisi baru, itu Anda bayangkan ke situ. Ya, tapi kalau dikatakan puisi kontemporer, itu puisi yang sekarang berlaku. Itu kita bicarakan nanti. Paham? Nah, kalau Anda sudah hafal dengan pola-pola itu, Anda nanti bisa saja melihat puisi Khairil dari segi pola barisnya, puisi Amir Hamzah atau puisi siapapun. Anda bisa lihat jumlah barisnya, berdasarkan jumlah baris nih. Oh, ini karena apa? Pengarang ada kalanya tidak sengaja membuat itu pola baris seperti itu. Misalnya nih, Anda membaca puisi doa. Tuhanku dalam tarumanmu, aku masih menyebut namamu, walau susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Kita hitung baitnya, barisnya. Tuhanku dalam tarumanmu, aku masih menyebut namamu, walau susah sungguh, mengenang kau penuh seluruh. Misalnya 5 baris. Oh, berarti ini queen nih. Pola-polanya. Kita boleh katakan ini pola queen nih. Ya, lalu kita lihat lagi bait berikutnya. Mungkin bait berikutnya ada 4. Ya. Nah, berarti ini kuatrin nih, gitu. Paham? Nah, itu gunanya kita artinya gini. Sebebas apapun karya sastra itu terkadang dia saling mempengaruhi. Walaupun pengarangnya tidak menyebutkan semata-mata itu polanya. Jadi pola yang dipakai itu pola baiknya terpengaruh dengan pola puisi baru. Karena itu besar sekali masanya. Walaupun masanya itu pendek. Kenapa puisi distikon sampai ke stanza itu tidak begitu berkembang, sampai soneta tidak begitu berkembang di Indonesia, masanya pendek. Tahun 30-an dia masuk, sementara tahun 45 muncul Khairul Anwar dengan puisi bebasnya yang booming. Nah, orang tuh ingin yang bebas, nggak repot-repot lagi melihat
pola baris gitu. Kalau bebas kan kita nggak mikirkan lagi mau berapa baris kita buat. Kebetulan nyangkut jadi 4 baris dia, ya terserah orang menilai. Tapi kan bebas gitu. Nah jadi puisi baru itu tak begitu berkembang di Indonesia karena masanya itu hanya setahun, lebih kurang 1 tahun berlaku. Masanya itu, modelnya itu baru 1 tahun berlaku muncul lagi model baru. Ibarat mobil sekarang kan begitu banyak mobil ya. Misalnya Innova nih muncul lagi mobil yang baru. Avanza nih, ada lagi Avanza. Kita bingung ini mobil apa nih? Rupanya Avanza. Yang lama masih terngiang-ngiang kan? Artinya yang lama itu jatuh harganya, orang nggak mau beli gitu. Karena orang itulah kira-kira model itu di puisi itu begitu. Itu alami, seleksi yang alami. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita tuntaskan kuliah yang kognitifnya, aspek kognitifnya pengetahuan kita. Tapi untuk lebih memantapkannya, Anda silahkan cari di Google sekarang, mulai dari puisi yang 6 baris, 7 baris, 8 baris, sampai yang 14 baris. Contohnya, mulai dari yang 6 baris dulu. Mulai dari 6 baris dulu Anda cari ya.